Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Rani Bitari sebagai moderator, Dita, Diah, Yuki, Asrifah, Devi, Dinda, Jovan, Luciana sebagai presentator, dan Resti, Azin, dan Rahman sebagai penjelas materi. Baiklah, langsung saja kita simak dengan saksama penjelasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Dita. Pada Dita, saya persilahkan. Baik, apa itu pengawetan tanah dan air? Pengawetan tanah adalah upaya-upaya untuk menjaga agar tanah tetap produktif atau upaya memperbaiki tanah yang rusak karena erosi agar menjadi lebih produktif. Pengawetan air adalah usaha-usaha agar air dapat lebih banyak disimpan di dalam tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman dan mengurangi terjadinya banjir dan erosi. Next. Pengertian dan jenis-jenis degradasi tanah. Degradasi adalah suatu penurunan dari kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas pembangunan yang disirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan dengan secara baik. Adapun jenis-jenis dari degradasi tanah yaitu yang pertama erosi, yang kedua pencemaran tanah dan kebakaran hutan, yang ketiga banjir, longsor, dan konversi lahan. Penyebab terjadinya degradasi tanah, 1. Pembersihan lahan seperti tebang habis dan deforestasi. 2. Hilangnya nutrisi tanah secara permanen akibat praktek pertanian yang kurang baik. 3. Pengembalaan hewan berlebih. 4. Irigasi yang tidak baik dan pengambilan air tanah berlebih. 5. Rebakan kota dan pembangunan usaha komersial. 6. Kontaminasi tanah. Next. Dampak degradasi tanah. 1. Kerusakan atau gangguan produksi dan mutu hasil pertanian. 2. Kerusakan atau gangguan sumber daya air. 3. Kerusakan atau gangguan multifungsi pertanian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuki. Kepada Yuki, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan metode pencegahan degradasi. Yang pertama, menjadikan lahan sebagai hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Dan yang ketiga, membuat saluran pelepasan air. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yuki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asrifah. Kepada Asrifah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari erosi. Menurut Arsyad dalam Banua 2013, erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Proses terjadinya erosi tanah meliputi 2 proses, yakni proses penghancuran partikel-partikel tanah dan proses pengangkutan partikel-partikel tanah yang sudah dihancurkan. Yang kedua, menurut Asdak 2014, erosi merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi terdiri atas 3 bagian yang berurutan, yaitu pengelupasan atau detachment, pengangkutan atau transformation, dan pengendapan atau sedimentation. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Asrifah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis erosi. Erosi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu erosi oleh air atau ablasi. Erosi ini terjadi pada air sungai dan air hujan. Jenis erosi ini terbagi menjadi 4, yaitu erosi percik, 2 erosi lembar, 3 erosi alur, 4 erosi paret. Selanjutnya erosi korasi atau deplasi, erosi yang disebabkan oleh angin. Yang ketiga abrasi, yaitu erosi yang terjadi oleh gelombang air laut. Dan yang keempat ada erosi yang disebabkan oleh gerakan es yang mencair. Oke, selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya erosi. Penyebab terjadinya erosi ada 5, yaitu yang pertama adalah iklim, yang kedua tanah, yang ketiga bentuk wilayah atau topografi, yang keempat vegetasi penutup lahan, yang kelima faktor kegiatan manusia. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dinda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovan. Kepada Jovan, saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya erosi. Yang pertama adalah tahap pengelupasan atau detachment. Pengelupasan adalah penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Proses ini diawali dengan pengelupasan partikel dalam tanah oleh air hujan. Ketika butiran air mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Yang kedua ada tahap pengangkutan. Pengangkutan adalah pengangkutan partikel tanah oleh limpahan air hujan.
Proses setelah terjadinya penguapan oleh air hujan menghasilkan partikel tanah adalah proses pengangkutan, di mana ketika partikel tanah terlempar ke udara, maka partikel tersebut akan kembali jatuh ke bumi akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, ada tahap pengendapan atau sedimentasi. Proses sedimentasi berlangsung ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jovan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Luciana. Kepada Luciana, saya persilahkan. Baiklah. Upaya dalam mengatasi erosi. Yang pertama, melindungi tanah dari curahan langsung air hujan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Yang ketiga, mengurangi runoff. Yang keempat, meningkatkan stabilitas agregat tanah. Next. Praktek pengelolaan tanah dalam upaya menanggulangi erosi dilakukan melalui 1. Metode vegetatif, 2. Metode mekanik, 3. Metode kimia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Luciana. Selanjutnya, kami akan membahas pertanyaan dari Ahmad Ridho, yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya sedimentasi, bagaimana proses sedimentasi, dan bagaimana solusi dari terjadinya sedimentasi yang akan dijelaskan oleh Azin Furqan. Kepada Azin, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan Ahmad Ridho. Apa yang melatar belakangi terjadinya sedimentasi? Sedimentasi merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di waduk. Besarnya laju sedimen yang terjadi pada daerah tangkapan waduk menyebabkan terjadinya penurunan umur operasi waduk. Umur satu waduk salah satunya dapat ditentukan oleh berapa lama volume tampungan mati atau yang disebut dengan dead storage akan terisi oleh material sedimen yang terendap. Proses sedimentasi meliputi proses erosi, angkutan, pengendapan, dan pemadatan sedimen sehingga melibatkan 3 fungsi utama, yaitu daerah sumber sedimen atau source region, jaringan pengangkut atau transportational network, dan daerah pengendapan atau sink region. Sedimen merupakan hasil proses erosi lahan di daerah tangkapan akibat longsoran dan degradasi alur sungai di hulunya. Tetapi sebagian besar merupakan hasil proses erosi lahan dari daerah tangkapan waduk. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan Ahmad Ridho. Proses terjadinya sedimentasi. Proses terjadinya sedimentasi ada 3. Yang pertama proses fisika. Apa itu proses fisika? Proses fisika berperan dalam mentransport dan mengendapkan sedimen, terutama hubungan antara proses dan produk. Transportasi dan pengendapan sedimen dipengaruhi oleh hukum-hukum fisika, terutama sekali peran fluida dalam transport sedimen, yaitu fluida mentransfer energi untuk partikel-partikel dan bagaimana metode transport, suspensi dan traksi sedimen untuk memindahkan partikel yang tertahan. Fluida harus mentransfer energi dalam jumlah yang cukup untuk memaksa partikel-partikel tersebut terlepas dan perpindahan partikel ini bisa dalam bentuk traksi, saltasi, rolling, dan sliding. Kedua, yaitu proses biologi. Pada dasarnya, proses sedimentasi secara geologis merupakan proses erosi tanah yang berjalan secara normal atau secara biasa. Hal ini berarti bahwa proses pengendapan yang berlangsung masih dalam batasan yang dibolehkan atau masih dalam keseimbangan alam dari proses agradasi dan degradasi pada perataan kulit muka bumi akibat dari adanya pelapukan. Yang ketiga, proses kimia. Proses kimia mempengaruhi proses pengendapan di perairan, dan proses ini dapat membentuk mineral-mineral yang akan menjadi bagian dalam endapan tersebut, seperti gypsum, feldspar, dan zeolites. Salah satu proses kimia yang dapat membentuk mineral adalah weathering. Berbagai proses kimia terjadi pada larutan dalam sedimen, khususnya proses yang mempengaruhi pH dan EH. Pembentukan sedimen dikontrol oleh pH. Perubahan pH perairan mempengaruhi proses pelarutan dan perspitalasi partikel-partikel sedimen. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Resti. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Kepada Rahman, saya persilahkan. Baik, yang terakhir ada solusi untuk mencegah terjadinya
Solusi untuk mencegah terjadinya sedimentasi yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, menanggulangi erosi permukaan, yaitu dilakukan dengan menanam vegetasi atau tumbuhan dan juga dengan melakukan pembuatan konstruksi untuk mencegah erosi agar dapat memperlambat aliran air. Dan yang kedua yaitu dilakukan dengan mengendalikan material sedimen, yaitu ada beberapa cara, yaitu ada dengan bottom control struktur, yang kedua ada dengan pembuatan penahan sedimen, yang ketiga pembuatan ground seal, yang keempat pembuatan sabodam, dan yang terakhir ada pembuatan kantong-kantong lumpur. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahman. Baiklah, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.